Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Sore ini kita lagi di bengkel dan beberapa hari kita jarang banget upload karena kondisi kesehatan yang lagi kurang fit. Ada batuk-batuk sama panas dingin, gergesi, pokoknya kayak kena flu zaman yang dulu lah. Gitu rasa-rasanya ya. Terus kita lagi bahas masalah mobil yang beberapa waktu yang lalu itu sudah sekitar hampir 3 minggu mobil ini di towing ke kita, atau sebulan lah, karena masih lebaran kalau nggak salah. Itu di towing ke sini karena kondisinya mati di wilayah Magelang, tiba-tiba jalan mati gitu aja. Sudah dibawa ke bengkel ke sana, udah diganti filter pompa bensin sudah diganti, nyatanya nggak mau hidup, informasinya seperti itu. Terus sama beliaunya di towing bawa ke sini malam-malam, sampai sini sudah di jam 4 pagi dengan kondisi tidak hidup. Terus kita lakukan pemeriksaan kabel-kabel, jalur koil segala macamnya, itu sudah kita periksa, kabel-kabel kita periksa. Waktu itu kondisinya bagus semuanya, nyambung semuanya, nggak ada kendala sampai ke ejunya. Terus akhirnya kita serviskan. Setelah kita serviskan, kita pasang dan kita bongkarin kabel-kabelnya. Ada kabelnya juga posisinya kurang bagus. Akhirnya kita perbaiki juga untuk kabel-kabel yang kurang bagus, dan alhamdulillah sekarang hidup. Yang mau kita bahas kali ini bukan permasalahan yang matinya itu, tapi kita mau bahas mobil bekas Corolla Altis tahun 2003 1800 cc. Ini kebetulan manual transmisi. Nah, kalau Altis itu dibandingkan Corolla yang grade segala macamnya itu perbedaannya di mana aja, itu jelas mesinnya berbeda. Karena yang Altis ini mesinnya udah 1800 ya, 1800 cc. Mesinnya lebih besar, lebih bertenaga, spare partnya lebih mahal dan lebih boros tentunya. Kemarin kita sempat tanya ecu itu harganya berapa ya, 15 juta berapa, tapi barangnya sudah discontinue alias tidak keluar lagi. Nah, kalau lampu ya, ini lampunya kalau Altis itu sudah dua lampu, artinya kalau pendek dan jauhnya itu berbeda. Lampunya masih halogen semua, cuma itu kotanya sudah diganti sama LED ya. Kalau aslinya masih halogen semua, termasuk lampu sennya. Kemudian ada lampu fog lamp di bagian bawah. Kita ke samping, di samping juga masih ada ditambahin lampu sen di bagian sebelah sini. Kalau kita on kan ini ke sini, nah ini masih nyala ya di sininya. Spion tanpa ada LED segala sesuatunya, cuma dia sudah electric mirror dan retract. Kalau masih fungsi retractnya, karena ini mobilnya udah tua. Ini kita coba cek, retractnya masih fungsi, alhamdulillah. Oke ya. Nah ini oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian samping. Kalau bagian samping ini masih standar, tidak ada penambahan yang lain. Peleknya ini lumayan bagus, hampir sama kayak punya Yaris ini ya. Nah ini ringnya ring 15. Ini ringnya ring 15 pakai E195 60R15. Ini peleknya mirip-mirip Yaris sih. Tapi untuk bodinya sama yang grade new, saya sih milih yang Corolla grade ya. Ini Corolla Altis, sudah lampunya ada bulet-buletannya di sini, terus ada kayak ngepiar-ngepiarnya gitu, ada kristal-kristalnya di lampunya, baik lampu mundurnya atau lampu sennya, dan ini lampunya sudah diganti pakai lampu LED. Kalau untuk buka bagasi harus dari depan, punya G ya. Oke, kita lanjut. Ada shark fin antena tambahan. Terus ini defogger. Emang kita lihat bagian interior dalamnya. Kalau interior dalam untuk tahun 2003 itu ya semua indikator yang ada di dashboard ini sudah digital, artinya walaupun dia pakai jarum-jarum ya, tapi jarumnya ini ada glow-glownya seperti digital seperti ini. Ini mainnya biasanya sudah pakai IC. Kilometer sekarang tertera itu 221 ribuan. Di sini ada bensin, atasnya ada temperatur, kemudian ada lampu di sini. Rem, kemudian sabuk, pintu juga ada. Ini ABS ya sudah ya. Ini kalau kita matikan, kita on kan, di sini ada ABS, ada engine, ada airbag juga, terus ada baterai. Jadi ini kelengkapannya untuk keselamatan sudah lumayan lengkap. Ada airbag, ada dua kanan kiri, walaupun tahunnya 2003. Dan ini kita lihat AC-nya sudah digital nih ya. AC-nya sudah digital, ada aksen-aksen apa jeneng ini? Wood panel di sininya. Terus ini ada laci-lacinya. Duitnya anyar-anyar ini punya beliau.
Ini ya, ini semuanya bagus. Terus ini juga ini udah diganti pakai aftermarket untuk entertainmentnya ini, double din-nya. AC-nya standar lah, AC ya, AC-nya biasa. Terus ini di sini ada wood panelnya di handle pintunya. Ini bludru ya, empuk-empuk gini. Ini juga ada empuk-empuknya, empuk-empuk itu apa ya, pokoknya lembut-lembut gitu. Ada tweeter di pintu juga. Ini juga soft touch ini ya, soft touch. Jadi disentuh itu, dipencet itu empuk-empuk gitu loh teman-teman, empuk-empuk itu. Keren ini dashboardnya. Jadi kayak mobil mahal beneran, karena yang bagian atas yang warna coklat ini dia empuk. Terus yang bagian bawahnya keras-keras. Ini kebetulan manual transmisi. Ada lampu baca di sini atau lampunya. Terus kemudian kacanya gede banget ini. Ada tambahan kaca. Ini spionnya masih sama sih, cuma dia manual seperti ini. Nah, sekarang rasanya mobil ini seperti apa? Kita langsung jalan yuk. Oke, kita coba jalan ini mobilnya yang kemarin mogok, tapi kita sudah perbaiki jalur dari Ecu. Alhamdulillah sudah hidup ya. Sebentar, kita lewat jalan ini. Ini walaupun tahunnya tua, terus kakinya itu kurang sehat, tapi dinaikinya ya masih sekelas sedan sih. Dan ini mobil ini kan murah ceritanya ya. Angkanya itu kan 50 sampai 60-an. Itu tergantung kondisi. Walaupun ada yang jual 70, mungkin kondisinya super istimewa gitu kan. Jadi kan kalau kita cari mobil bekas itu nggak bisa, tahun segini patokannya mobilnya pasti harganya sekian, nggak bisa seperti itu. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman ngecek di marketplace, di OLX, apapun di itulah pokoknya ya, kalau dia itu pasarannya seumpamanya ya 2003 harganya 60-an, berarti yang bagus biasanya harganya mencapai 70. Saya biasanya seperti itu. Artinya ada selisih harga antara harga mobil yang kondisinya bagus sama yang pasaran-pasaran aja. Nah, teman-teman kalau nyari mobil yang harga pasaran-pasaran aja terus kondisinya bagus, ya mungkin nyarinya 1:10. Artinya mungkin ngecek 10 unit baru satu yang kondisinya mungkin bisa jadi katakan masuk. Tapi kalau teman-teman nyari yang pengen agak sedikit banyak, itu kemungkinan masuk ya dinaikkan. Artinya 2003 pasaran 60, kita coba cari iklan yang mahal-mahal, artinya 70 jutaan gitu kan. Itu rata-rata mungkin dari 2 atau 3 unit yang kita cek mungkin kondisinya akan masuk gitu kan. Tinggal pakai, artinya tinggal pakai itu tetap aja ya kayak ganti oli tetap harus dilakukan. Jadi barang bekas yang udah dipakai puluhan tahun seperti ini sampai 20 tahun segala macamnya itu kan nggak mungkin kalau nggak butuh diservis, nggak mungkin nggak perlu dicek gitu. Tetap kita harus melakukan pengecekan masalahnya gitu kan. Yang sedangkan yang jual itu merasa bahwasanya mobilnya nggak pernah mogok, mobil saya aman-aman aja dipakai, jadi nggak perlu khawatir segala macamnya. Itu kan bagi yang jual. Tapi kalau kita bagi yang beli, ada baiknya itu melakukan pengecekan sebelum dibawa jauh. Karena kita nggak tahu nih orangnya perawatannya gimana, atau orangnya itu cuma ngasal-ngasal aja makanya kan kita nggak tahu. Cuman masih yang penting mobilnya nggak mogok ya tak jalanin gitu kan. Isi bensin jalan, isi bensin jalan. Nah, itu yang repot gitu kan kalau kita ketemu penjual yang seperti itu. Makanya ketika kita ketemu penjual yang bilangnya siap jalan, siap ragat, siap itu, pokoknya itu dicek dulu aja deh. Karena kalau dengan harga standar, dengan kondisi mobil yang katanya siap jalan tuh kayaknya sulit banget nyari kondisi yang seperti itu. Ada tapi sulit gitu ya. Bukan berarti nggak ada. Mungkin siapa tahu saudaranya sendiri yang jual, wes karena saudara, wes tak jual sekian aja. Atau karena sama teman akrab, wes nggonen wae gitu kan, nggak perlu bayar. Alhamdulillah kalau yang seperti itu. Tapi kan itu nggak semuanya orang seperti itu gitu. Itu kalau kita ngomongin bekas. Kita lanjut lagi ngomongin Altis. Altis ini suspensi depannya itu ini nggak normal. Artinya mobil ini dipakai 2003 ini udah kurang bagus, perlu perbaikan. Masih suara glodak-glodak tapi masih nyaman. Terus berikutnya koplingnya, walaupun manual, ini koplingnya hidrolis jadi enteng tuh ya. Terus ini kalau saya tarik ke gas akselerasi, tenaganya masih lumayan oke. Ini mesinnya udah pernah bongkaran ya, karena kemarin kita cek, kita kompresi, kita tes kompresi masih 11-an, jadi masih oke lah, lumayan lah. Tapi ada bocor-bocor juga. Lah koplingnya karena dia pakai hidrolis kan enteng, enak gitu ya. Nah, terus ini kalau kita tarik juga, dia kopelnya itu sudah minta diganti karena dia agak geter gitu. Jadi kalau kita tarik kenceng penggerak depan ini gede-gede gitu, berarti drive shaft-nya itu ada kendala. Kalau mobil yang penggerak belakang biasanya CV itu kan itu sama aja gitu kan. Jadi perbedaannya cuma penggerak depan pakai CV join, kalau penggerak belakang ya kopelnya gitu.
Ini enak masih asli. Ya namanya sedan ya. Kalau sedan pasti enak lah. Walaupun kakinya gelodak-gelodakan gitu. Tapi gelodak-gelodaknya nggak parah banget yang kayak mau copot gitu enggak. Tapi gluduk-gluduk. Kalau pas jalan yang jelek ya klodak-klodak. Tapi kalau pas jalannya halus masih lumayan oke. Terus mesinnya cuma suara gerung aja, nggak ada suara yang kasar-kasar gimana gitu, nggak ada, karena mesinnya ini udah pernah bongkaran tentunya. Nah kalau yang udah pernah bongkaran seperti ini ya siapkan biaya budget perbaikan lumayan. Contohnya ya ini biasanya berlaku untuk semua Altis yang tahun 2000, mungkin 2002 2003 ya. Ini kaki-kakinya permajaan, shocknya mahal-mahal karena sedan ya, ini sedan mahal-mahal. Drip sapnya itu kalau yang ori ya udah jangan ditanya berapa mahalnya. Wis inden, wis mahal, wis angel spare partnya. Karena kita kemarin tanya ke dealer itu discontinue, spare partnya nggak ada. Jadi mau nggak mau ya kita cari yang di toko gitu. Dan toko biasanya kalau nggak ada kita harus inden dulu. Nah ini kondisinya yang ada seperti itu. Paling kita nyari yang paling gampang online. Kalau online kondisinya seperti apa ya tergantung dari harga dan tergantung dari penjualnya bertanggung jawab atau memang tidak bisa bertanggung jawab. Karena banyak sekali kalau yang online ya nggak bisa dibilang gimana-gimana ya. Ya kondisinya seperti itu, namanya juga online. Oke, AC masih lumayan dingin, digital. Dan kita karena sudah malam, beberapa hari kita sudah nggak buat video karena sakit kondisinya. Memang bukan apa-apa ya, karena kita masih kondisi sakit. Jadi ini sudah agak baikan, cuma keluarga di rumah ada anak, ada istri juga lagi sakit gitu. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini membantu teman-teman semua mencari mobil yang di bawah harga 70 jutaan. Masih worth it enggak ya? Masih worth it kalau barangnya bagus gitu. Masih enak kok. Kalau borosnya berapa ya? Kalau 1.800 sedan mungkin 1.12. Kalau kondisinya bagus loh ya mesinnya, itu mungkin masih bisa masuk dengan cara pembawaan yang benar, manual transmisi ya, bukan matic. Kalau matic ya tergantung maticnya juga. Oke ya, udah salam belum Mas? Oke, saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini udah gelap gulita ini. Keren loh mobilnya ini, asli. Saya nggak menyangka kok iso enak gitu rodoan, walaupun rupanya wis ra genah-genah gitu. Wis dibongkari, wis diacak-acak kabel-kabelnya, getas-getas semua.